Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman, selamat malam. Selamat datang kembali di channel Ilo Bercerita. Dan dimanapun teman-teman berada, semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat dan berbahagia selalu. Amin, amin, ya rabbal alamin. Pada kesempatan yang baik ini, kami akan membawakan satu kisah horor misteri dari penulis kita, Isya Warasenja. Dan kisahnya keren banget teman-teman. Tapi sebelum kita masuk ke dalam kisahnya, buat teman-teman yuk diklik dulu tombol subscribe. Jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload di setiap harinya. Untuk channel Ilo Bercerita kami upload di setiap malam teman-teman ya, setiap jam 9 malam waktu Indonesia bagian Barat. Dan kami juga ingin mengucapkan terima kasih ya kepada seluruh teman-teman yang sudah selalu setia mendukung channel kami, yang sudah selalu hadir di setiap harinya, karena teman-temanlah kami selalu bersemangat berkarya di setiap harinya. Dan nggak pakai lama-lama, nggak pakai berbasa-basi lagi, langsung saja kita masuk ke dalam kisahnya. Misteri di balik teror kuntilanak Endang. Rumah-rumah di kampung itu terlihat sederhana, tetapi setiap rumah memiliki kisah tersendiri, dan salah satu rumah yang sering menjadi perhatian adalah rumah milik Endang. Seorang perempuan muda yang dikenal memiliki kebiasaan merawat tanaman hiasnya di depan rumah. Akan tetapi, belakangan ini suasana di rumah Endang terlihat berbeda. Pintu yang biasanya selalu terbuka lebar kini tertutup rapat, dan jendela-jendela pun tertutup dengan tirai tebal. Selama beberapa hari terakhir, rumah itu nampak sepi dan sunyi, seolah-olah menutup diri dari dunia luar. Lampu-lampu di dalam rumah tak lagi terlihat menyala, dan tak ada lagi suara musik dangdut dari dalam rumah yang biasanya terdengar. Para tetangga yang biasa lewat di depan rumah Endang pun mulai mempertanyakan keberadaan perempuan muda itu. Endang kemana ya? Biasanya dia duduk di depan rumah merawat tanamannya, ujar Purwati yang sengaja menemui rumah tetangganya. Iya juga ya, kemarin aku lewat sana, suasananya juga sangat sepi, jendelanya ditutup semua, rapat, tambah Narmi sang pemilik rumah. Beberapa orang perempuan itu mulai mengungkapkan dugaan mereka. Ada yang berpendapat bahwa Endang mungkin telah pergi ke kota untuk menyusul suaminya yang baru-baru ini pergi merantau untuk mencari kerja. Akan tetapi, keraguan kembali muncul karena hubungan Endang dan suaminya belakangan ini diketahui tidak harmonis. Mereka sering terlibat dalam pertengkaran kecil. Bahkan ada yang mendengar mereka pernah saling membentak. Kalau memang benar dia pergi ke kota, kenapa tidak ada kabar dari Endang? Biasanya kan dia selalu memberitahu tetangga terdekatnya, kata Amel, putri dari Narmi. Ketika hari semakin sore, perempuan-perempuan itu pun pulang ke rumah masing-masing. Akan tetapi masih tak ada satupun yang tahu pasti kemana Endang sebenarnya. 2 hari kemudian, Purwati pun kembali lewat di depan rumah Endang. Dia berhenti saat mencium bau busuk. Namun Purwati tak sempat mencari tahu lebih banyak. Ia terburu-buru karena suaminya sudah menunggu di rumah. Di malam harinya, beberapa tetangga pun mulai mengeluh tentang aroma busuk yang sangat mengganggu. Coba periksa asal baunya, Pak, ujar Narmi menyuruh suaminya untuk keluar rumah. Sepertinya kok seperti berasal dari rumah Endang ya. Perasaanku jadi gak enak. Yatmo pun menurut. Ia keluar rumah dengan membawa senter, ditemani oleh Amel yang juga penasaran. Bau busuk yang semakin tajam mengarahkannya ke arah sebuah sumur tua yang terletak di samping rumah Endang. Sumur itu sudah lama tidak digunakan, hanya tertutup rapat oleh sebuah penutup kayu yang telah lapuk. Yatno memeriksa sumur itu dengan hati-hati. Perasaannya semakin cemas saat bau busuk itu tercium semakin kuat. Dengan bantuan lampu senter yang dibawanya, dia membuka penutup sumur tersebut. Dan saat penutup terangkat, cahaya lampu senter menyorot ke dalam kegelapan sumur. Bapak Yatno memandang ke arah dalam, dan tiba-tiba ia tercekat oleh pemandangan yang sangat mengerikan. Di dalam sumur yang dalam dan hitam pekat, ada sesuatu yang berwarna putih mengambang di atas permukaan air yang keruh. Benda itu tampak samar pada awalnya, tetapi saat ia lebih memfokuskan pandangannya, jelas bahwa itu adalah tubuh manusia. Kepanikan mulai melanda Yatno. Dengan tatapan gemetar, ia mencoba melihat lebih dalam, memastikan apa yang dilihatnya tadi
bau busuk semakin menyengat, seolah ingin mengusirnya menjauh. Ia lalu bergegas pergi sambil menyeret Amel agar mengikutinya. Mereka berdua pergi ke rumah kepala desa untuk melaporkan penemuan mayat di dalam sumur. Tak lama kemudian, suara sirine kendaraan polisi dan juga ambulans mulai memecah kesunyian malam. Beberapa warga yang telah mendengar kabar tersebut juga ikut berdatangan ke lokasi dengan ekspresi cemas dan juga penasaran. Mereka berdiri dalam kelompok-kelompok kecil, mengamati dengan hati-hati saat tim penyelamat mulai turun ke dalam sumur untuk mengangkat tubuh yang ditemukan. Dan ketika tubuh Endang akhirnya diangkat dari dalam sumur, suasana menjadi sangat hening. Semua orang tertegun melihat tubuh yang ditemukan dalam kondisi yang sangat mengerikan. Endang, yang dikenal sebagai perempuan cantik dan ceria, kini ditemukan dalam keadaan yang sangat berbeda. Penyidik dan petugas medis segera mulai melakukan penyelidikan untuk menentukan penyebab kematian dan apa yang sebenarnya terjadi di rumah Endang. Setelah penemuan tubuh Endang yang cukup tragis, kampung mereka ikut menjadi kacau. Tidak hanya tentang berita kematian Endang yang membuat warga terkejut, tetapi juga fenomena aneh yang mulai terjadi di malam hari. Malam pertama, setelah jenazah Endang berhasil ditemukan dalam keadaan meninggal dunia, udara malam terasa dingin dan berat. Langit gelap tanpa adanya bulan, hanya diterangi oleh lampu-lampu rumah yang temaram dan lampu jalanan yang berkedip-kedip. Warga yang masih terjaga malam itu mulai merasakan keganjilan. Mereka yang peka segera masuk ke dalam rumah dan segera tidur. Tidak jauh dari rumah Endang, salah satu tetangganya terbangun karena mendengar suara aneh di luar rumahnya, dan ketika ia mengintip melalui jendela, matanya langsung terbelalak kala melihat sosok putih melayang di halaman. Sosok itu bergerak perlahan, kakinya tidak menyentuh tanah. Ibu itu langsung mengusap mata, berusaha untuk memastikan apakah dia hanya mengantuk atau benar-benar melihat sesuatu yang menakutkan. Ketika ia memberanikan diri keluar, lampu senter di tangannya menerangi sosok tersebut, tetapi sosok kuntilanak itu menghilang dalam sekejap di rumah lain. Yatno dan keluarganya mulai merasakan ketegangan yang sama. Mereka mendengar bisikan lembut di luar rumah, disertai suara langkah kaki. Mereka semua sudah menutup rapat semua pintu dan jendela, tetapi tak urung tetap merasakan ketakutan yang sama. Ini pasti akibat dari kejadian Endang. Ada yang tidak beres ini, kata Yatno dengan nada khawatir. Beberapa malam pun berlalu. Kuntilanak itu semakin sering muncul. Banyak dari warga yang mulai merasa tertekan. Sebagian memilih tidur sejak sore hari karena takut bertemu dengan sosok kuntilanak. Namun, bagaimanapun juga kehidupan masih harus berlangsung. Meskipun takut, para laki-laki tetap bekerja menyadap karet demi menghidupi keluarga mereka. Purwati menyiapkan satu botol air minum untuk dibawa Sarno ke kebun karet, sedangkan suaminya menyempatkan diri untuk sarapan sambil menunggu persiapan Purwati selesai. Bukan hanya memastikan botol air minum sudah terisi, Purwati juga memeriksa pisau sadap. Seorang penyadap karet tidak bisa dipisahkan dari pisau khusus untuk menyadap karet. Dan oleh karena itu pula, Purwati harus memastikan benda tajam itu telah tersedia. Mangkok getah karet juga dimasukkan ke dalam ember, ditumpuk rapi agar Sarno dapat mengambilnya dengan mudah. Mangkok itu semula berwarna biru cerah, tetapi setelah sekian lama digunakan, warnanya kini mulai memudar. Bukan hanya warna yang memudar, karet yang terlanjur menempel di mangkok terkadang ada yang memandel. Walau sudah digosok berulang kali, masih tersisa getah karet yang lama-kelamaan berubah menjadi kehitaman. Hari ini tengkulak karet datang ya Pak, tanya Purwati sambil berlalu. Dia sudah tahu tengkulak yang membeli getah karet pasti datang hari ini, tetapi dia terlanjur kehabisan bahan pembicaraan. Ya seperti biasa Bu, dia selalu datang akhir pekan untuk membeli getah karet yang sudah dikumpulkan. Memangnya Ibu perlu uang belanja lagi? Iya toh Pak, bakul sayur pasti menagih pembayaran utang bulan lalu. Aku kan juga sudah janji akan membayar hari ini.
Mudah-mudahan hasil dari karet nanti cukup ya untuk semua kebutuhan kita nanti, ujar Purwati panjang lebar sambil berbicara. Terbayang olehnya sepatu untuk si bungsu yang mulai berlubang. Sarno menghabiskan nasi di piring, lantas menenggak habis teh manis hangat. Suara azan terdengar dari masjid di tengah desa. Sudah waktunya ia berangkat ke kebun. Doakan saja ibu, semoga hari ini juga tidak turun hujan, supaya getah yang didapat bisa lebih banyak dari kemarin-kemarin. Sarno lalu keluar rumah, diiringi oleh Purwati. Sepeda motor tua telah diparkir di depan rumah, siap untuk dibawa ke kebun karet. Jalan berlumpur menuju ke perkebunan karet. Hampir semuanya berlubang. Sesekali digenangi air. Menggunakan motor baru yang masih kinyis-kinyis hanya akan merepotkan, sulit untuk membersihkannya. Bapak berangkat dulu ya bu, ujar Sarno berpamitan. Purwati mengangguk. Dia langsung menutup pintu saat Sarno berpamitan pergi. Langit belum terlalu terang. Lebih baik ia berada di dalam rumah daripada bertemu dengan setan yang bergentayangan. Melihat Purwati menutup pintu, barulah Sarno melajukan sepeda motornya. Kebunnya cukup jauh dari rumah, harus melewati beberapa kebun milik tetangga. Senter yang digunakan para penyadap berkelip di sela-sela pohon menandakan Sarno tidak seorang diri. Begitu ia sampai di kebun, Sarno langsung menurunkan peralatan menyadap. Senter diselipkan di kepala, cahayanya cukup untuk menerangi batang karet yang akan disadap. Di bawahnya seluruh peralatan kegubuk sederhana yang terletak di tengah kebun. Rumput yang basah karena embun tak terasa olehnya karena ia memakai sepatu bot. Di dekat gubuk dia berhenti, mengarahkan senternya ke sebuah sungai kecil yang menjadi tempat yang merendam getah karet yang telah membeku. Tidak pantas disebut sungai sebenarnya, karena lebih menyerupai selokan dengan air yang mengalir terus-menerus. Hidung Sarno mengendus-endus udara, disusul dengan kening yang mengernyit keheranan. Kenapa tidak berbau? Hidung Sarno kembang kempis sementara ia mengendus udara. Aroma getah yang sudah membeku sangat khas. Baunya akan semakin busuk apalagi jika terendam lama di dalam air. Namun pagi ini Sarno tidak menemukan bau itu sama sekali. Sarno bergegas berlari ke tempat tersebut, mengarahkan senter ke berbagai bagian yang bisa dijangkaunya. Hilang, teriak Sarno panik. Maling kurang ajar, musim susah begini masih saja tega mencuri punya teman sendiri. Berita Sarno yang kehilangan karetnya pun segera diketahui para warga. Semakin bertambahlah kecemasan mereka semua. Kampung itu udah gak aman ya pak, ujar Amel dengan suara tenganga. Wajahnya merah padam karena terlalu bersemangat membawa berita. Keringat yang menetes dari dahi disekanya dengan baju. Tidak sadar ia tengah berpakaian yang berwarna putih bersih yang kini bernoda. Yatno tengah duduk mengobrol dengan temannya di depan rumah. Mereka sibuk membicarakan tentang kejadian meninggalnya Endang yang cukup mengejutkan. Baru sadar kamu kalau kampung kita sudah tidak aman. Yatno mengusap janggut yang tumbuh jarang-jarang di dagunya. Jadi sudah berapa kali kejadian pak? Tanya Amel. Sudut matanya turun ke bawah karena kalah cepat membawa informasi untuk ayahnya. Banyak warga yang sampai kabur ke kota karena kampung ini sudah tidak aman. Ada sosok kuntilanak yang bergentayangan tiap malam. Yatno masih mengusap kumisnya yang mulai memutih. Bukan itu maksud Amel pak, bukan masalah kuntilanak. Tapi yang ini lebih gawat lagi. Amel menggelengkan kepala kuat-kuat hingga rambutnya tergerai ikut bergerak. Masalah apa? Masalah kematian Endang? Tanya Yatno, dan kini matanya mulai terlihat tertarik pada apa yang dibicarakan Amel. Ini memang perkara besar, tapi kenapa kamu katakan kampung kita jadi ndaman? Ya bisa saja Endang meninggal dunia karena terpleset lalu jatuh ke dalam sumur. Bukan, di warung tadi Amel lihat Pak Sarno baru pulang dari kebun. Dia pulang dari kebun dengan motornya, terus nabrak lubang jalan, tapi tidak menurunkan kecepatan. Bapak tahu nggak kenapa? Ya enggak lah, nggak tahu. Kenapa memangnya? Yatno tertawa kecil menertawakan anaknya yang masih berputar-putar tapi belum juga sampai ke tujuan cerita. Tidak lama setelah Pak Sarno pulang, Amel dengar Bu Purwati teriak-teriak juga di rumah.
memaki-maki maling yang katanya tega mencuri getah karet mereka. Amel meneguk ludah, lalu ia berkata lagi, "Seingat Amel, kampung ini selalu aman. Tidak pernah ada yang mencuri barang orang lain." Tawa Yatno lenyap seketika kala mendengar kabar dari anaknya. Memang tidak salah apa yang barusan dikatakan Amel, belum pernah ada kasus pencurian di kampung mereka. Dan bukan cuma Pak Sarno juga yang mengalami kejadian ini. Beberapa tetangga lain juga mengalami nasib serupa, Pak. Mereka semua geger karena kehilangan getah yang sudah disimpan selama beberapa hari. Amel memasukkan tangannya ke dalam saku celana, lalu ia berkata lagi, "Tengkulak karet datang hari ini kan, Pak?" "Ya benar, tengkulak datang hari ini." Nah, pencuri itu bisa menjual getah karet tanpa takut ketahuan sama orang lain karena bisa menjualnya langsung. Apa mungkin ada yang memanfaatkan kematian Mbak Endang untuk masalah ini ya? Oh, bisa saja. Apalagi sekarang kebanyakan orang di kampung mengeluhkan hal yang sama. Yatno menarik nafas berat. Ia juga merasakan dampak serupa. Setelah penampakan Endang meneror warga kampung, hampir semua orang takut pergi ke kebun. Yatno terdiam cukup lama, sehingga temannya berbicara mengambil inisiatif lebih dulu. Mereka menghadap ke rumah kepala desa. Tetapi orang yang dicari ternyata tidak ada di tempat. Bejo dan Yatno memutuskan untuk pergi ke rumah ketua RT agar masalah kuntilanak dan maling itu bisa segera selesai. Ketua RT mempersilahkan mereka untuk masuk. "Bu, tolong buatkan es teh." Terdengar sautan dari dalam mengiyakan permintaan. "Ada apa? Ada apa ini?" tanya Pak RT yang bernama Bejo itu. "Saya dengar Sarno itu kecurian di kebun karet loh, Pak." Jelas Yatno pada Bejo. "Ya saya buru-buru ke sini untuk memastikan berita itu benar, bukan cuma gosip." "Loh, memangnya siapa yang memberitahumu?" Bukan menjawab, Bejo justru balas bertanya pada temannya sejak kecil itu. Yatno pun lalu menceritakan bahwa kabar itu ia dapatkan dari Amel anaknya. Bejo lantas mengiyakan apa yang telah dikatakan oleh Yatno. Sebelumnya, Sarno telah datang ke rumahnya untuk melaporkan peristiwa pencurian karet tersebut. Waduh, gawat ini. Muji menambahkan, "Utang kita sudah banyak untuk menutupi pengeluaran harian yang terus bertambah karena takut bertemu dengan kuntilanak Endang. Loh, sekarang ditambah lagi dengan kasus pencurian." Mereka bertiga tercenung. Apa yang dikatakan oleh Muji tidak salah sama sekali. Keadaan akan semakin gawat jika dibiarkan berlarut-larut. Ya akan lebih parah lagi jika ada orang kampung yang terbelit utang di rentenir, ucap Yatno. Benar juga. Sekarang ini sudah dekat musim kemarau. Produksi getah karet akan semakin menipis, ditambah lagi dengan tangan panjang yang telah mencuri hasil jerih payah para penyadap. Gumam Bejo pada dirinya sendiri. Ketiga orang itu pening memikirkan tentang siapa pencuri yang sudah nekat memanfaatkan keadaan genting di kampung mereka. Yang pasti, malingnya itu benar-benar nekat dan berani, timpal Yatno. Endang sendiri mana peduli orang kampung kita atau dari kampung sebelah, semua akan tetap dihantuinya. Mereka pun kembali terpekur, merasa kalah dengan si pencuri yang nekat beraksi di malam hari, sedangkan nyali mereka ciut hanya karena takut setan. Sekarang ini yang harus kita lakukan pertama kali adalah menyelesaikan masalah kuntilanak Endang dulu. Bejo membuyarkan keheningan di antara mereka. Jadi orang pintar mana yang sebaiknya kita harus datangi? Waduh, aku ndak ada kenalan kiai sama sekali loh, jawab Yatno. Muji mulai membuka mulut. Ia ingin mengajukan usul ketika istri Bejo datang membawa nampan dan teko yang berisikan es teh. Setelah mereka memuaskan dahaga, barulah ia berkata kembali, "Oh, aku ada kenalan. Dulu beliau ini pernah mengobati adik saya yang kena santet. Nah, kamu ingat tak ketika anakku disantet mantan pacarnya itu loh?" Bejo mengiyakan. Tentu dia ingat saat anak Muji yang berkulit putih dan berparas cantik itu mendadak terserang penyakit kulit. Sudah diobati ke berbagai rumah sakit dan juga dokter, tapi dia baru bisa sembuh di tangan orang kampung biasa. Loh, memangnya Pak Desuri bisa ngusir setan? Tanyanya meragukan kemampuan lelaki tua tersebut. Loh, kamu ini loh. Muji lupa yang berbicara dengannya adalah ketua RT. Dia seenaknya saja memukul bau Bejo karena kesal. Kalau dia itu bisa ngembalin santet,
Ya berarti dia juga bisa ngusir setan loh. Kalau begitu, kita tunggu apa lagi? Ayo, habiskan minuman ini, langsung kita berangkat. Bejo mengambil keputusan tanpa berpikir panjang lagi. Masalah seperti ini jangan dibiarkan berlarut-larut agar dapat segera selesai. Kedua orang lainnya segera menghabiskan minuman yang telah dibuat istri Bejo. Tidak lama kemudian, dua buah motor bebek telah melaju meninggalkan pekarangan rumah Bejo. Pertemuan dengan orang pintar itu akhirnya membuahkan hasil. Sosok kuntilanak Endang yang bergentayangan di desa mereka akan segera diusir pada malam Jumat Kliwon minggu depan. 2 hari kemudian, tadi Muji kesini, katanya dia mau dibicarain sama bapak. Narmi berbicara sambil membantu suaminya mengangkat 2 ember yang terisi penuh dengan getah karet beku. Apalagi yang ingin dibicarakannya? Ya justru itu, ibu juga tidak tahu apa yang ingin dikatakan Muji. Setelah meletakkan 2 ember tersebut di samping rumah, Yatno memutuskan untuk mengeringkan mangkuk yang dipakainya untuk menampung getah. Narmi turun dari balai-balai bambu, ikut menjemur satu persatu mangkuk plastik yang dibawa Yatno. Biasanya Yatno memilih untuk langsung mencuci mangkuk tersebut di kebun, tapi ia pulang dengan tergesa-gesa sehingga getah yang tersisa sudah setengah mengering, sulit untuk dibilas dengan air. Mereka bekerja tanpa banyak bicara sampai seluruh mangkuk selesai ditata sedemikian rupa. Barulah sesudahnya Yatno masuk ke dalam rumah dan membersihkan diri dari getah yang mulai beraroma tidak enak di tubuhnya. Baru saja Yatno masuk, Muji telah datang lagi. Dia muncul dengan wajah semrawut, rambutnya mencuat di berbagai sisi seolah dia terus mengacak-acak rambutnya sepanjang pagi. Loh ini datang, tunggu sebentar ya mas, bapak baru aja masuk, mau mandi dulu katanya, sambut Narmi. Muji mengangguk mengerti. Ia lalu duduk di balai-balai yang sama sementara Narmi masuk ke dalam rumah untuk menyiapkan teh. Amel di mana bu? Celetuk Muji tiba-tiba. Narmi berbalik dan tertawa. Anak gadis itu tidur siang, katanya kurang tidur semalam. Setelah dia bermimpi buruk dikejar-kejar sama kuntilanak Endang. Endang. Muji langsung tertarik kalau mendengar cerita Narmi. Dia beringsut dari duduknya dan berseru, ibu tahu nggak, kemarin itu loh Sarno itu juga ngaku melihat kuntilanak Endang saat dia pulang dari menyadap karet. Rasa penasaran Narmi segera terpantik. Ia batal masuk ke dalam rumah dan memilih duduk di dekat Muji. Dipaksanya lelaki yang tak jauh berbeda dari umur anak pertamanya itu untuk bercerita lebih lanjut. Muji yang merasa mendapat pendengar antusias segera melanjutkan kisahnya. Terlebih lagi saat Yatno kini datang menyusul. Jadi kemarin sore itu loh, Sarno itu bukan hanya kehilangan karet hasil sadapannya, tapi ternyata dia itu juga melihat kuntilanak Endang. Muji mengangguk. Ya dia bercerita begitu saat kami ketemu di rumah Pak RT. Muji kembali menceritakan saat dia bertemu Sarno di rumah Bejo, ketua RT mereka. Pada awalnya dia menduga Sarno pergi ke sana untuk melaporkan pencurian. Ternyata Sarno juga ingin berhutang kepada Bejo. Loh, masa iya Sarno mau berhutang? Tanya Narmi dengan suara melengking tidak percaya. Tangan Narmi langsung bergerak menunjuk leher, jari, jemari, dan pergelangan tangan kiri. Gerakannya diikuti dengan pandangan penuh tanda tanya dari Muji dan Yatno. Akhirnya Narmi berkata dengan sedikit kesal, istrinya Sarno loh, punya banyak perhiasan, mana mungkin dia mau berhutang segala. Ya bisa saja itu mas imitasi loh bu, tolak Yatno. Narmi melotot ke arah suaminya. Bapak ini, ibu itu bisa loh membedakan mana mas asli, mana yang imitasi pak. Apalagi dia tidak punya pekerjaan lain. Pak, sama aja dengan orang kampung yang lain. Sama-sama tukang sadap. Istrinya juga ibu rumah tangga biasa sepertiku. Dari mana lagi dia bisa beli perhiasan mahal sebanyak itu? Yatno menggelengkan kepala, menolak pendapat istrinya. Ya mungkin aja dia itu dapat warisan loh bu. Kalau dapat warisan ya tidak mungkin dia akan berutang loh pak. Muji buru-buru menyangga. Yatno menggerakkan mata, melirik ke sekeliling rumahnya. Setelah merasa aman dari pandangan ingin tahu atau telinga yang menguping pembicaraan mereka, barulah Yatno berkata, jadi maksud ibu bisa saja Sarno itu dalang dari segala pencurian yang ada di kampung kita. Narmi mengangguk bersemangat. Apa bapak lupa? Sarno itu loh
dulunya terkenal sebagai maling sebelum dia menikah dengan Purwati. Keterangan Narmi membuat Muji kaget. Dia tak pernah tahu hal tersebut. Loh, tapi kan dia sudah tobat toh Bu, timpal Yatno menanggapi reaksi Muji. Sejak menikah dengan Purwati, tidak ada pencurian lagi di kampung kita. Ya lagi pula kalau memang dia pencurinya, bagaimana cara-cara mencurinya saat ada kuntilanak yang menakut-nakuti warga kampung? Kita kan tahu sendiri kalau dia itu orang yang penakut. Siang itu mereka berdebat tentang kemungkinan Sarno sebagai pelaku pencurian di kampung. Narmi bahkan lupa menyajikan makan siang karena Muji dan Yatno memutuskan untuk kembali pergi ke rumah ketua RT. Hari itu juga, mereka bertiga menyusun strategi. Mereka berjaga-jaga di sekitaran rumah Sarno saat hari sudah gelap. Muji, Yatno, dan Bejo berselimut sarung karena kedinginan. Mereka sudah mengenakan pakaian berwarna serba hitam. Bahkan, Muji membawa sebatang kayu seukuran lengan untuk berjaga-jaga. Jangan langsung dipukul kepalanya, Ci. Bisa bahaya kita kalau dia mati karena pukulanmu, tegur Yatno yang dibalas dengan seringai Muji. Mereka bertiga kini bersembunyi di bawah pohon nangka yang tumbuh liar di pinggir jalan, tidak jauh dari rumah Sarno yang sudah senyap sesudah Isya. Lampu dalam ruangan telah dimatikan, hanya penerangan di teras rumah yang dibiarkan menyala. Kenapa aku yang sudah tua ini harus dibawa-bawa? Gerutu Yatno lagi sambil menggaru kakinya yang terus digigiti nyamuk. Ya cuma Bapak yang kami percaya. Lagi pula kan kita sudah beberapa kali mengalami kejadian seru bersama-sama, Pak. Masa yang ini mau dilewatkan begitu saja? Beju menjawab tanpa menoleh, tetapi terlihat senyum samar di wajahnya. Yatno menjentik kening lelaki yang setahun lebih muda darinya itu. Berapa lama kita sembunyi di sini? Ya sampai Sarno keluar, Pak. Rencananya mereka malam ini memang untuk mengawasi Sarno. Apakah dia akan keluar atau terus berada di rumah saja? Dugaan mereka bahwa Sarno adalah pencuri di kampung mereka semakin kuat setelah ketiganya bertukar pendapat. Kalau malam ini dia tidak keluar, ya kita coba lagi besok. Beju menyaut cepat. Beju beringis ketika keningnya kembali dijentik oleh Yatno. Diusapnya keningnya sambil menggerutu dalam hati. Dia tak berani berbicara langsung karena takut mendapatkan jentikan lagi. Aku ini sudah tua. Kalau bisa tetap di rumah bukannya bersembunyi di balik pohon nangka sambil mengintasi Sarno. Yatno berbicara seraya mengarahkan pandangannya ke rumah target mereka. Kalian itu loh kan bisa ngajak yang lain. Muji dan Bejo tidak menjawab. Ya bukan karena tidak ada jawaban yang tepat, tetapi karena mereka melihat pintu dapur Sarno perlahan bergerak terbuka. Kuntilanak, kuntilanak, ucap Muji dengan kaki yang mulai gemetar. Berjarak tidak sampai belasan meter dari mereka, keluarlah sosok kuntilanak. Yatno membekap mulut Muji, membungkam suaranya agar tidak menarik perhatian sosok yang baru keluar dari rumah Sarno. Diam. Muji mengangguk mengerti sampai Yatno melepas bekapannya. Bejo terus mengarahkan pandangannya ke arah sosok kuntilanak di depan mereka. Matanya menyipit ketika mereka menyadari sosok itu berjalan di atas tanah. Ya, bukan hanya Bejo yang menyadari hal itu. Yatno dan Muji pun melihatnya dengan jelas, sehingga Yatno menyeringai ke arah Muji. Lalu ia berkata, "Loh, sejak kapan kuntilanak jalan kaki?" Mereka bertiga menahan napas, terus menatap ke arah depan, di mana sosok berpakaian serba putih itu berjalan mengendap-endap. Setiap langkah diambil dengan seksama, seakan tak ingin menarik perhatian orang rumah. Besar kemungkinan Purwati tak tahu perbuatan suaminya, sehingga Sarno harus memperhitungkan semua gerakan yang dilakukannya. Itu benar Sarno kan? Usik Muji memecah keningan di antara mereka bertiga. Yatno segera menyenggol agar dia tidak banyak bersuara. Terlebih saat sosok putih itu mulai menoleh ke arah mereka seakan mendengar suara Muji. Ketiganya berdesakan di balik pohon nangka yang untungnya berukuran cukup besar sehingga dapat menyembunyikan tubuh mereka. Badan Muji bergetar. Susah payah ia menahan tawa karena teringat raut wajah yang menoleh curiga ke arah mereka. Rambut hitam riap-riapan berpadu dengan wajah penuh bedak tebal berwarna putih terlihat semakin aneh berkat kumis tebal yang melintang di atas bibir, menakutkan tetapi juga menggelikan.
Yatno dan Bejo terpaksa membekap mulut Muji agar tidak kelepasan tertawa, sedangkan mereka sendiri juga setengah mati mengendalikan tawa yang mengancam meledak kapan saja. Butuh waktu agak lama sehingga ketiganya dapat mengendalikan diri. Bejo mulai mengintip dari balik pohon lantas memaki, "Jangkrik, dia hilang!" Kedua rekannya terperanjat bukan main. Mereka lengah hingga kehilangan buruan. Meskipun begitu, masih belum ada yang berani keluar dari lindungan pohon nangka. Bukan tidak mungkin Sarno sengaja bersembunyi demi memancing pengintipnya keluar. Setelah beberapa menit menunggu, Muji mulai kesal karena terus menepuk nyamuk yang hinggap di tubuhnya. Akhirnya ia bersuara, "Sepertinya dia sudah pergi." "Bisa jadi," sahut Yatno. Mereka semua berpandangan. Bejo menggaruk-garuk dagu sementara berpikir kedua kemungkinan itu sama besarnya, tetapi keputusan harus segera dibuat. Terus menunggu di sini hingga Sarno muncul kembali atau mencari keberadaannya yang mungkin saja tengah menyatroni rumah warga kampung. "Menurutmu dia pergi ke kebun siapa ya?" bisik Bejo pada Muji. "Ya wis, kita pulang. Yuk," Yatno yang menyahut sebelum Muji sempat berbicara. "Apa?" serempak Muji dan Bejo bersuara keheranan. "Kenapa kita harus pulang sih, Pak?" "Loh, niat kita malam ini itu hanya untuk mengawasi gerak-gerik Sarno, bukan untuk membuntuti kemana dia pergi." "Ya tapi kan kita juga tidak mungkin pulang gitu saja toh Pak, tanpa membawa bukti," sangga Muji pelan. "Kesaksian kalian saja itu sudah lebih dari cukup." Tampaknya kini sudah bulat sekali keputusan Yatno sehingga kedua rekannya malam ini terpaksa menurut. Bau kedua lelaki itu terkulai ketika Yatno sudah memutar badan terlebih dahulu dan langsung pulang tanpa menoleh, seakan yakin Muji dan Bejo telah menyetujui semua keputusan darinya. Sementara itu, Sarno celingukan karena ia merasakan ada yang aneh di malam itu. "Cuma perasaanku," bisik Sarno saat baru saja ia keluar dari pintu dapur. Dia sedang membereskan daster putih yang membelit kaki ketika ia mendengar suara orang berbisik sigap. Sarno menoleh ke arah pohon nangka yang tumbuh tidak jauh dari tempatnya berdiri, tapi ia tak melihat sesuatu yang janggal. Hanya dedaunan yang bergeser perlahan karena mungkin tertiup angin. Mungkin gebersak daun itu pula lah yang dikiranya sebagai suara bisikan manusia. Sarno menutup pintu dapur dengan perlahan. Kunci diselipkannya di balik saku daster putih yang semakin terlihat kumal. Sengaja dia mengkumpalnya dan disembunyikan di tempat sempit. Tak ingin ketahuan Purwati, dia juga ingin memberikan kesan kumal agar orang yang tak sengaja memergokinya semakin yakin bahwa ia adalah kuntilanak sesungguhnya. Kaki Sarno melangkah ke balik pagar hidup beluntas, di mana ada jalan kecil sempit yang hanya bisa dilalui satu orang saja. Tidak banyak yang tahu tempat tersebut sehingga Sarno bebas melangkah. "Aku tidak akan serepot sekarang ini kalau Purwati bersedia tinggal di rumah ibunya," gerutu Sarno sambil menyibak dedaunan beluntas yang beraroma menusuk. Selembar kertas berisikan raja telah dilipat dan disimpan Sarno dengan rapi diikat pinggangnya. Dia membutuhkan raja tersebut demi bisa menghalau setan yang berkeliaran sehingga Sarno dapat bekerja dengan aman. Setelah sampai di rumah tujuannya, Sarno berhenti. Ia mengatur nafas sejenak. Ia melirik ke arah belakang, memastikan bahwa ia benar tengah seorang diri. Hening. Tidak ada gerakan apapun dari sekitaran maupun dari dalam rumah. Bibir Sarno menyeringai senang, membayangkan keuntungan yang akan dijemputnya malam ini. Tadi siang, sepulang dari menyadap, dia melihat Yatno pulang dengan membawa 2 ember getah beku. Tampaknya belum dijual pada tengkulak yang biasa membeli karet beku, entah karena alasan apa. Sarno berdiri cukup lama di samping rumah Yatno. Dia sudah beberapa kali mencoba melontarkan papan yang menjadi pagar pembatas halaman belakang tetangganya itu. Digesernya beberapa bilah papan dengan hati-hati hingga tak menimbulkan suara, lalu melangkah pelan-pelan ke dalam sambil melirik mencari ember tempat Yatno menyimpan getah karet itu. Tidak jauh dari tempatnya berada, terlihatlah benda yang dicarinya hingga membuat Sarno terkekeh senang karena dapat langsung pulang dengan membawa hasil. Ya, harga karet memang sedang jatuh, tapi ia tetap memperoleh keuntungan. Sementara tangannya mencangking 2 ember, Sarno melirik ke kandang ayam lalu menggeleng. Ya,
Dia akan kewalahan kalau harus mengangkut ayam dan getah karet sekaligus. Pelan sekali Sarno mulai keluar dari pagar dan menutup pintunya. Dua ember telah diletakkan di bawah sementara tangannya mengutak-atik pagar. Namun gerakan Sarno terhenti ketika ia mendengar suara langkah kaki. Bukan hanya sepasang kaki, melainkan lebih dari dua pasang. Sarno bergegas memasang telinga, menoleh dengan tegang, sementara suara tersebut kian dekat. Habis riwayatku kalau ketahuan, gumamnya lalu bergegas menyembunyikan hasil jarahan di tempat gelap. Jarak yang semakin dekat membuat Sarno semakin nekat. Dia sadar dia tak dapat berlari lagi hingga memutuskan berdiri mematung setelah menggunakan rambut palsunya demi menutupi wajah. Kumis tebal mengganggu, tapi tak apa, masih dapat disembunyikan oleh rambut. Suara langkah kaki mendekat, diiringi dengan obrolan yang tidak terlalu nyaring, seolah mereka tengah memperdebatkan sesuatu. Diam-diam Sarno menyeringai, menanti perdebatan itu berakhir dengan teriakan karena melihat sosoknya. Benar saja, ada 3 orang yang sedang berjalan. Ketiganya pun sontak berhenti begitu melihat penampakan putih di dekat pagar belakang rumah Yatno. Akan tetapi tak kunjung terdengar seruan kaget bercampur ketakutan seperti harapan Sarno, melainkan lemparan batu yang diarahkan padanya. Aduh! Kik Sarno ketika sebutir batu berukuran cukup besar mendarat tepat di keningnya. Dia menjerit lagi ketika baunya terkena lemparan batu lain. Sarno tidak berpikir panjang lagi, ia langsung menyingsing dasternya lantas berlari tunggang langgang. Dari belakang suara langkah kaki terdengar mengejarnya. "Hei, berhenti! Berhenti!" teriak Yatno. Wajah Sarno memucat, tapi dia tidak berhenti. Larinya justru semakin cepat, menerabas kebun belakang warga kampung lain, sementara para pengejarnya terus menyusul. Sarno beberapa kali nyaris tersungkur mencium tanah karena tersandung batu yang berserakan. Beruntung dia bisa mengendalikan tubuh hingga tidak terjerembab, hingga akhirnya dia memilih bersembunyi di balik pagar hidup tetangga. Suara teriakan terdengar semakin sayup-sayup ketika para pengejarnya berlari jauh ke depan, mengira Sarno terus berlari sehingga tidak sempat memperhatikan sekeliling. Walau begitu, Sarno pun tidak langsung keluar dari tempat persembunyian. Dia menunggu hingga beberapa saat sampai suara para pengejar itu tidak lagi terdengar. Sarno melangkah keluar dari rimbunan tanaman kejibeling yang tumbuh begitu rapat hingga mampu menyembunyikan tubuh besarnya. Ia melirik ke sisi kiri dan kanan, lalu lekas melepas daster putih panjang. Di balik penyamaran Sarno, dia hanya memakai kaos singlet dan celana pendek yang biasa dipakai di rumah. Badannya menggigil, tetapi dia tak ambil pusing. Daster itu digulung-gulung lalu dilemparkan ke selokan yang kotor. Dia melakukan hal sama untuk rambut palsu yang menutupi bagian atas kepala. Hanya saja jarak tempat dia membuang rambut palsu dan daster diatur cukup jauh agar tidak ada orang yang curiga pada keberadaan dua benda tersebut. Parah, ternyata mereka belum tidur, malah pergi bergerombol seperti anak muda. Sarno menggaruk kepalanya yang gatal karena keringat setelah sekian lama memakai rambut palsu. Kalau begini apa yang harus aku lakukan ini? Sarno terus berjalan, tetapi matanya tetap mengawasi dengan waspada keadaan di sekelilingnya. Dia tidak ingin lagi bersikap lengah sehingga terpergok oleh 3 orang yang masih mengejarnya. Lalu kaki Sarno berhenti melangkah. Dia baru sadar raja yang seharusnya selalu dibawanya ada di balik daster yang baru saja dia buang. Cuping hidung Sarno bergerak, nafasnya turun naik dengan cepat. Dia bisa membaui aroma anyir darah bercampur busuk yang mulai muncul tak jauh dari belakangnya. Badannya menggigil saat ia melihat kelebatan kain melambai menyentuh kepalanya. Ia memandang ke atas lalu ambruk ke belakang. Ya, Sarno belum pingsan. Matanya masih membelalak menatap wajah Endang yang memandang murka padanya. Wajah perempuan itu penuh darah dan juga amarah. Bibirnya menyeringai, memperlihatkan 2 taring kecil saat ia memandang bengis pada Sarno.
Endang tidak bergerak. Dia hanya berdiri di atas Sarno. Meski begitu, jantung Sarno berdetak tidak karuan kala melihat penampakan tepat di depan matanya. Saat Sarno berpikir dia hampir mati karena ketakutan, mendadak saja sosok Endang buyar seperti angin. Ketiga lelaki yang tadi melempari Sarno dengan batu muncul tak lama kemudian. Nafas mereka terengah-engah karena lelah mengejar Sarno. Loh, kenapa dia? Tanya Muji saat melihat tubuh Sarno tergeletak di atas sana dengan tubuh yang kaku. Ia tuh mendekat, menampar wajah Sarno keras-keras sampai lelaki itu tersadar kembali. Sarno pun tergagap lalu menangis keras. Luruh sudah kesana sebagai lelaki yang dikenal galak di kampung mereka. Ampun, ampun Endang. Ampun, seru Sarno berulang-ulang kali sehingga ketiga lelaki di sekitarnya memandangnya heran. Ya, seharusnya Sarno meminta maaf pada mereka karena sudah tertangkap basah mencuri, bukan meminta maaf pada Endang yang sudah cukup lama meninggal. Aku hilaf, Dang. Aku hilaf, ujar Sarno lagi sambil terseduh-seduh. Istriku ngamuk, Dang. Minta dibelikan emas, tapi aku ndak punya uang, Dang. Aku hilaf, akhirnya merampok kamu yang tinggal sendirian. Ampun, Endang. Yatno, Bejo, dan Muji pun menghela nafas. Mereka menunggu Sarno lebih tenang sebelum akhirnya mereka membawa lelaki itu ke rumah kepala desa. Di rumah kepala desa, Sarno pada akhirnya mengaku jika ia sudah gelap mata karena ia tahu Endang tinggal seorang diri. Ia pun lalu masuk rumah Endang pada suatu malam. Niatnya, ia hanya akan mencuri uang yang baru saja dikirimkan suami Endang siang itu. Tapi sayang, Endang memergoki Sarno. Ia ketakutan saat Endang menangkap basah kelakuannya sehingga Sarno yang panik langsung memukul kepala Endang dengan menggunakan batu. Lalu setelah Endang dipastikan meninggal, ia menyeretnya ke dalam sumur tua. Sarno melemparkan tubuh Endang ke dalam sumur, kemudian ia kembali ke dalam rumah untuk menggasak seluruh harta bendanya. Setelah keterangan itu didapat, pihak kepolisian pun dihubungi dan pihak kepolisian pun lantas menindak Sarno. Dia ditahan selama menunggu masa persidangan. Akan tetapi, seminggu di dalam tahanan kepolisian, Sarno ditemukan gandir. Diduga Sarno mengalami stres dan depresi. Ia bundir karena Purwati, istrinya, mengajak bercerai. Selesai. Wow, luar biasa kisah dari Isyawara Senja. Oh, di sini luar biasa sekali ya. Tapi memang banyak ya seperti ini teman-teman, orang-orang yang memanfaatkan situasi mencekam menjadi untuk mencari keuntungan. Ini banyak sekali yang begini. Dan di sini sedikit saya akan mencoba mereview kisah tadi bagaimana Sarno memanfaatkan situasi kematian Endang ini ya, yang mencekam. Dia tahu, jadi teror kuntilanak itu memang ada. Nah, di sini Sarno akhirnya mungkin muncul idenya tuh, karena memang ternyata dulunya Sarno adalah seorang memang seorang ex pencuri ya. Disitulah karena tekanan. Sekali lagi ya, tekanan dari seorang istri sebenarnya yang tidak harus. Kalau istri yang minta-minta begitu ya nggak usah lah, kasih pengertian aja. Di sini Sarno kalah sampai menghalalkan berbagai macam cara. Mungkin dia kesel juga ya, atau di situ mungkin sebenarnya nggak hilang atau bagaimana karetnya dia, tapi intinya di situ dia pura-pura lah untuk menjadi sosok kuntilanak. Bagaimana dia bisa mencuri barang-barang orang lain tanpa harus dicurigai, karena memang desa itu sedang diselimuti ketakutan ya terhadap teror dari sosok kuntilanak Endang. Dan di sini ada 3 detektif dadakan nih. Jadi Bejo, Muji, dan Yatno ya, yang akhirnya bisa memergoki aksi daripada si Sarno tersebut. Kuntilanak jadi-jadian. Luar biasa sekali kisahnya, dan bagaimana di endingnya Sarno didatangi langsung sama sosok Endang. Akhirnya dia mengaku, tanpa sengaja tuh dia mengaku di depan ketiga orang itu dan dibawa ke rumah kepala desa. Dan di sana dia akhirnya menceritakan semua bahwa terbuktilah, terkuaklah bahwa dialah yang sudah membunuh Endang, karena pada saat dia merampok itu digagalkan tuh aksinya ya oleh Endang. Tapi akhirnya Endang diketok, dibuang ke sumur, digasak hartanya. Luar biasa sekali. Tapi dia juga sudah mengalami ya, sudah mendapatkan karmanya, ditemukan menghilangkan nyawanya di dalam sel polisi karena istrinya meminta cerai.
Dan banyak sekali ya makna-makna kehidupan, hikmah-hikmah baik yang bisa kita ambil dalam kisah barusan. Dan mari kita buang yang buruk-buruk saja. Untuk Isyawara Senja, terima kasih atas kisah luar biasanya. Ditunggu lagi nih kisah-kisah selanjutnya yang pasti luar biasa lagi ya. Dan semoga teman-teman para pecinta penikmat horor misteri terhibur ya dengan kisah barusan. Terutama untuk para subscriber dari channel Ilo Bercerita. Buat teman-teman yang mungkin punya pendapat lain, punya komentar lain, silakan bisa menuliskannya di dalam kolom komentar. Ataupun hanya sekedar saling menyapa, silakan. Insya Allah kami akan membalas satu persatu. Buat yang suka dengan videonya bisa diklik tombol like-nya, tombol jempolnya, di-share juga boleh dong. Link videonya ini ada teman-teman yang lain ataupun saudara-saudaranya agar juga ikut merasa terhibur. Dan buat teman-teman mungkin yang baru bergabung, kami ucapkan selamat bergabung. Yang sudah lama bergabung juga belum subscribe, yuk diklik dulu tombol subscribe, jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload di setiap harinya. Untuk channel Ilo Bercerita kami upload setiap malam jam 9 malam waktu Indonesia bagian Barat. Buat teman-teman mungkin yang punya kisah horor misteri ya, yang apabila mungkin berkenan dibawakan di channel kami, yang diangkat dari kisah nyata, dari pengalaman pribadi, silakan bisa mengirimkannya ke nomor telepon yang ada di sini. Dan bebas ya, dalam bentuk audio boleh, dalam bentuk tulisan boleh, senyamannya teman-teman aja, kirim aja langsung ke WhatsApp kami. Dan buat teman-teman yang sudah mengirimkan kisah, kami ucapkan terima kasih. Buat teman-teman yang sudah mengirimkan kisah tapi belum sempat dibawakan, harap bersabar ya, karena harus melalui proses penggarapan terlebih dahulu. Di akhir kata, saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya barusan ada kata-kata saya yang salah, ataupun ada kata-kata saya mungkin yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya yang pasti tidak kalah serunya, yang pasti tidak kalah horornya. Masih bersama saya Ilo di channel Ilo Bercerita. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.